Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 11 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tanda-tanda milik Yesus. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 6 ayat 16 sampai ke 18. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas milik Israel. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kebenaran firman Allah yang kami pelajari, kami menjadi pribadi yang memiliki tanda-tanda bahwa kami sebagai milik Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang tanda-tanda milik Yesus. Tetapi kalau berbicara tentang tanda-tanda, artinya itu adalah pengenal. Kalau kita melihat ada tanda-tanda dalam bentuk lampu lalu lintas, peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, kita akan tahu dan belajar membacanya. Dengan satu gambar saja kita sudah tahu ini apa yang ditujunya. Salah satu bagian daripada tanda rambu lalu lintas adalah yaitu longsor. Kalau kita melihat longsor maka ada tebing lalu kemudian ada bebatuan yang jatuh. Kalau kita melihat bahwa kalaupun kita melewati hal tersebut, kita bukan berarti bahwa sewaktu kita lewat akan terjadi longsor. Mungkin dari sekian banyak kita melewati tempat yang daerah longsor tersebut 20 kali, 30 kali tidak terjadi longsor. Tapi itu bukan berarti tidak ada potensi longsor. Itu artinya tanda-tanda. Sekalipun belum terjadi, tetapi itu berarti sudah terjadi sebelumnya, ya, dan akan terjadi di kemudian hari, biasanya berurusan dengan tebing. Itu namanya tanda-tanda. Artinya kalau tanda-tanda ada potensi itu akan terjadi. Kalau berbicara tentang tanda-tanda sebagai milik Kristus, itu berarti ada sesuatu yang ada di dalam diri kita yang akan terwujud dan akan terjadi karena kita memang sudah menjadi milik Kristus. Kalau tanah akan longsor, dia akan longsor. Potensinya ada. Tetapi kalau tanda-tanda milik Kristus di dalam diri kita pun ada potensinya. Potensi apa? Potensi sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh Kristus dan membawa Kristus di dalam hidupnya. Tentu kalau berkaitan dengan Paulus bukan lagi tanda, tapi sudah terbukti. Tetapi mengapa Paulus menyebutnya tanda? Mungkin itu adalah bagian daripada cara Paulus membahasakan, memberikan penjelasan. Tetapi kalau Paulus tidak lagi sebagai tanda-tanda milik Yesus, dia sudah membuktikan di dalam kehidupannya. Kalau berbicara tentang longsor adalah mencelakakan turunnya bebatuan, turunnya tanah. Tetapi kalau berbicara sebagai tanda-tanda milik Kristus, ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Yaitu bukan longsor tanah bebatuan yang turun ke bawah mencelakakan orang lain. Tetapi yang longsor atau yang turun ke bawah adalah cinta kasih pengorbanan. Bagaimana Yesus mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya. Itu kalau dikaitkan dengan turun ataupun sesuatu yang berlimpah turun ke bawah. Itu berarti itulah yang dilakukan oleh Kristus. Menyatakan cinta dan kasihnya sampai mati di atas kayu salib. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam seluruh pelayanannya, itu juga dia meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia memberikan seluruh hidupnya, melongsorkan dirinya. Tidak ada lagi yang tersisa untuk seluruh hidupnya. Oleh sebab itu Paulus berkata, di dalam diriku sudah ada tanda-tanda milik Kristus atau sudah terbukti sebagai yang dimiliki oleh Kristus. Sehingga di dalam firman Tuhan berkata, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan itu, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka, atas Israel milik Allah. Ayat 16 menjelaskan tentang mereka-mereka yang dilayani oleh Paulus, kemudian menerima pelayanan dengan baik. Mereka mau dibimbing, mereka mau dibina, mereka mau ditumbuhkan lewat pelayanan Paulus. Kelompok ini yang dikatakan mereka diberikan damai sejahtera dan rahmat Tuhan yang dilimpahkan kepada mereka. Tetapi ada kelompok kedua, ayat 17 dikatakannya. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ayat 17 berbicara tentang kelompok-kelompok orang yang setelah dibina bukan kemudian mendukung Paulus tetapi menyusahkan Paulus di dalam kehidupan pelayanan, apalagi saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta yang sudah puluhan tahun, seringkali bertemu dengan dua kelompok orang yang seperti demikian. Ada orang yang sangat mendukung pekerjaan hamba Tuhan.
memberikan penghiburan kepada hamba-hamba Tuhan yang sebagai rasul-rasul Paulus di abad sekarang ini. Tetapi ada juga yang menyusahkan, yang firman Tuhan katakan, dan semua orang yang memberinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Tetapi selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena padaku ada tanda tubuhku, tanda-tanda milik Yesus. Kalau hamba Tuhan sudah memberikan pelayanan yang baik, lalu kemudian janganlah kita menjadi pribadi yang menyusahkan hamba Tuhan dengan pola-pola kita. Mungkin membincangkan, mungkin tidak puas, lalu kita mempercakapkan para pendeta, para rohaniawan, atau mereka-mereka yang dipakai oleh Allah. Buat saya ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan kalau kemudian Tuhan melihat semuanya itu dan kemudian mengambil sikap untuk menghukum kita. Tentu kita tidak percaya bahwa Tuhan itu yang selalu menghukum, tapi bisa saja bagi mereka-mereka yang mengganggu pekerjaan dan pelayanan Allah, kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bagaimana mereka yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami hukuman-hukuman Allah. Dan tentu itu tidak ingin terjadi kepada setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, saat ini kita tidak bertemu dengan Rasul Paulus seperti yang terjadi di zaman Rasul Paulus. Tapi kita bertemu dengan Rasul Paulus yang kita temukan di dalam kehidupan nyata. Yaitu mereka-mereka yang melayani Tuhan, tidak hanya perlu pendeta, atau penginjil, atau penatua, atau majelis. Tapi mungkin jemaat biasa. Jangan menjadi gangguan buat mereka yang sedang melayani dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita menjadi pribadi yang memberikan penghiburan dengan mendukung pekerjaan Allah, mendukung gereja Tuhan, mendukung para hamba-hamba Tuhan yang sudah berjerih lelah. Dan kita melihat memang di dalam kehidupan para hamba Tuhan tersebut atau rasul-rasul Paulus pada abad sekarang, kita menemukan tanda-tanda milik Yesus pada diri mereka. Sekalipun mungkin ada sebagian yang tidak baik, para hamba Tuhan yang melakukan pelayanan dengan tidak baik, biarlah kita menyerahkannya kepada Tuhan. Karena itu bukan urusan kita untuk menghakimi mereka. Tetapi bagi mereka, para hamba Tuhan, yang ada tanda-tanda milik Yesus, yang sudah terbukti sebagai milik Yesus dalam kehidupannya. Bila kita mendukungnya, kita mendoakannya, kita memberikan yang terbaik, kita mengurapinya di dalam doa-doa kita. Lutut kita diberikan juga kepada mereka di dalam doa-doa kita. Hindari untuk mengganggu pekerjaan Allah karena ketidakdewasaan kita, karena persaingan kita, atau motif-motif lain yang ada pada diri kita. Iblis akan suka tatkala kita jatuh di dalam dosa, termasuk mengganggu pekerjaan-pekerjaan Allah. Jangan jadi batu sandungan di pekerjaan Tuhan, di gereja, di dunia pelayanan, atau di dalam kalangan orang-orang percaya. Karena orang-orang yang mengganggu kelompok-kelompok atau hamba-hambanya yang sudah ada tanda-tanda milik Yesus, buat saya pribadi itu sangat menakutkan. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Bila sahabat seperjalanan, tanda-tanda milik Yesus ada pada diri kita, kita pertahankan. Hiduplah seperti Rasul Paulus. Tetapi buat ada tanda-tanda milik Yesus itu ada pada diri hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita memberikan dukungan doa, bukan menggosipkan, bukan mengganggu pelayanannya, atau kemudian punya niat-niat yang buruk. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.